Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Musa hari ini Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025. Tepatnya di pagi hari. Malam ini saya mau mengulang kembali kajian yang telah saya sampaikan di majelis taklim yang saya ikuti minggu kemarin, dengan harapan dapat dipahami juga oleh orang lain, yaitu tentang kajian struktur bahasa Al-Quran seri pertama dan mengupas kata kafah dan kata niat. Baiklah, kita mulai saja ya. Salah satu kegagalan dari masyarakat Indonesia dalam memahami Al-Quran yaitu terjebak pada dogma dan doktrin yang disampaikan oleh para penceramah, apakah itu dai, mau mubalek, ustadz, kiai, ulama dan lain sebagainya, sehingga tidak memahami makna asli apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sehingga makna Al-Quran itu seringkali melebihi dari makna aslinya atau bahkan mengurangi dari makna aslinya. Hal ini tentunya dipicu oleh ketidakmampuan masyarakat Indonesia dalam mengambil kata dasar dalam Al-Quran. Sehingga yang bisa diambil hanyalah pendapat para penceramah, dai, mubalik, atau kiai, dan ulama tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu ta'qilun, yaitu menggunakan akal. Jika ayat ini hanya dibaca namun tidak diamalkan, tentunya hanya menjadi omong-omong belaka. Dan terbukti sekarang umat Islam terbawa arus dogma dan doktrin penceramah yang menyampaikannya terhadap Al-Quran bisa benar bisa juga salah. Oleh karena itu tidak ada cara lain untuk memahami Al-Quran kecuali dengan mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Untuk mempelajari bahasa Arab tersebut, itu kita mesti tahu karakter dan struktur bahasanya. Dalam dunia pesantren, ilmu yang mempelajari bahasa Arab ini lebih dikenal dengan ilmu nahwu. Namun dalam kajian ini kita tidak akan mempelajari bahasa Arab secara conversation atau percakapan. Sebab yang akan kita pahami adalah bahasa Al-Quran, jadi cukup kaidah-kaidah bahasanya saja dengan ditunjang kamus kata dasarnya nanti. Oleh karena itu, saya membagi kajian ini menjadi 4 seri. Yang pertama yaitu mukadimah dan alasan kenapa kita harus mengetahui bahasa Quran. Seri kedua, mengetahui ciri-ciri isim, fiil, dan harfun beserta contoh-contohnya. Yang seri ketiga, mengetahui bentuk kata bahasa Arab. Dan seri terakhir yaitu seri keempat, mengetahui cara menggunakan kamus bahasa Lexicon Lens untuk mengetahui arti dan makna kata dasar. Perlu kita ketahui, kenapa saya mengatakan kalau apa yang dimaksudkan Al-Quran itu bisa berbeda dengan apa yang kita pahami. Itu sebabnya kosakata dalam bahasa Arab mempunyai sekitar 12 juta kosakata. Sedangkan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, itu hanya mempunyai sekitar 1% saja, yaitu sebanyak 127.000. Sehingga maksud Al-Quran, karena kosakatanya tidak kita dapati dalam bahasa Indonesia, hal itu bisa dimaknai secara berbeda. Oleh karena itu, ada kalanya terjemahan Quran yang kita miliki itu terkadang meminjam bahasa asing, atau tetap memakai bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Misalnya saja ya, yang pertama, kata yang tidak diterjemahkan ya, atau bahasa Arab, yaitu kata-kata kitab, takwa, Islam, jihad, hijrah, riba, arsi, kursi, jin, syaiton, nabi, rasul, zolim, azab, itikaf, haji, ruku, sujud, sholat, masjid, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, itu kata yang mengambil dari bahasa asing atau bahasa serapan dari bahasa Sanskerta ya, karena bahasa Indonesia kita kan campuran ya antara bahasa Melayu dan bahasa Sanskerta, dan juga bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Di antaranya yaitu surga, neraka, agama, puasa, nama, buku, dan lain sebagainya. Maka yang lebih tepat dalam menerjemahkan Al-Quran adalah dengan mendefinisikan sebuah kata dalam Al-Quran menjadi sebuah kalimat yang dengannya mudah difahami dan dimengerti. Sebab dengan membaca terjemahan Al-Quran, bahasa Indonesianya pun, kita ini kadang juga tidak bisa memahami. Misalnya saja ya, kata kafah ya. Kata kafah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaiton. Sesungguhnya syaiton itu musuh yang nyata bagimu. Dalam terjemahan Al-Quran, kata kafah ini diterjemahkan dengan kata keseluruhan. Sedangkan jika kita lempar kepada siapapun untuk menjelaskan kata keseluruhan itu, pasti rata-rata pada bingung gitu, mendefinisikannya. Apa sih yang dimaksud keseluruhan gitu? Beberapa orang pasti akan menjawab, oh, artinya semuanya. Artinya genap, totalitas, dan lain sebagainya. Nah, bahkan kata imbuhan dari keseluruhan itu, jika kita buang, misalnya kata ke dan an menjadi kata seluruh. Dengan kata ini pun juga masih membingungkan. Apa sih makna dari kata seluruh itu? Nah, itu kan rata-rata masih bingung. Gitu. Namun ketika kita mengetahui bahwa karakter bahasa Arab itu adalah satu kata memiliki banyak makna, yang lebih kita kenal dengan kaidah mustarok, maka kita bisa gunakan makna lainnya, yaitu makna sepenuhnya. Berbeda dengan kata sepenuhnya, untuk memahami kata ini cukup mudah. Hanya membuang kata imbuhannya saja, misalnya kata se dan nya. Akan kita dapati satu kata yang dapat disimpulkan oleh banyak orang, yaitu kata penuh. Nah, dari kata dasar inilah baru dapat kita definisikan kata kafah tersebut menjadi penuh, tidak luber atau tidak tumpah, dan tidak setengah-setengah atau tidak kurang, dalam artian pas. Sehingga siapapun yang mengabarkan ayat-ayat Al-Quran, mau itu mubalek, dai, ustadz, kiai, ulama yang lebihi atau kurang, lengkap dari makna kata yang terdapat dalam Al-Quran disebut tidak kafah. Namun ketika kita mendengar definisi tersebut, belumlah menjadi fakta sebenarnya. Sebab kita hanya menggunakan alat telinga.
untuk mendengarnya. Maka dengan telinga itu terbangunlah sebuah persepsi. Sedangkan untuk mencapai fakta sebenarnya, kita mesti membangun sebuah realitas. Dan realitas hanya didapatkan dengan cara melihat. Oleh karena itu, Allah seringkali memakai bahasa perumpamaan untuk meyakinkan manusia. Sebab membaca Al-Quran hanya membangun sebuah persepsi. Karena informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran hanya dapat didengarkan oleh telinga. Dengan adanya perumpamaan, maka manusia dapat melihat secara langsung melalui pengalaman dan dirinya sendiri. Sehingga terbangunlah sebuah realitas dan fakta yang sesungguhnya. Nah, kafah yang berarti penuh bisa kita perumpamakan dengan sebuah gelas yang penuh dengan air. Nah, seperti ini. Nah, ini bahasa perumpamaan ya, yang dan juga disebut sebagai ayat kauliyah. Kalau ayat kauliyah itu yang berupa teks ya, yang dalam Al-Quran itu ayat kauliyah. Kayak ayat kauliyah ini adalah bahasa perumpamaan. Nah, penuh ini seperti ini ya, penuh. Dia tidak setengah-setengah seperti ini, tidak setengah seperti ini ya. Kalau airnya di sini kan setengah dia. Nah, kalau airnya luber itu berarti dia melampaui batas ya kan, luber. Nah, yang disebut kafah itu ya penuh pas dia. Nah, seperti itu. Sehingga siapapun yang mengabarkan ayat-ayat Al-Quran, mau itu mubaligh, dai, ustadz, kiai, ulama yang lebih atau kurang lengkap dari makna kata Al-Quran, itu disebut tidak kafah. Nah, dari perumpamaan ini barulah terbangun sebuah realitas, fakta yang sebenarnya. Di sinilah pentingnya kita memahami bahasa Al-Quran dengan mengetahui kalau setiap orang yang berbicara tentang agama Islam berdasarkan Al-Quran namun dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi, berarti orang itu tidak kafah. Tidak peduli siapapun yang menyampaikannya, kita bisa mendeteksinya dengan mudah jika kita belajar struktur dan karakteristik bahasa Al-Quran. Sebagai contoh saja ya, kata niat. Banyak kalangan umat Islam yang memahami kalau niat tanpa amal tetap dapat pahala. Orang bilang yang penting niatnya. Nah, entah siapa yang menyampaikan doktrin tersebut. Karena saya penasaran, saya pun mencari di Google apa benar statement tersebut. Setelah saya cari ternyata benar. Dengan bersandar kepada hadis Nabi yang mengatakan sebagai berikut, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para penceramah, apakah itu mubaligh, dai, ustadz, kiai, ulama, dan lain sebagainya berkesimpulan. Kalau niat, walaupun tidak disertai amal perbuatan, tetap akan berpahala. Bahkan dilebih-lebihkan lagi, kalau uzur dalam amal perbuatannya, tetap mendapatkan pahala karena niatnya tersebut. Sehingga banyak umat Islam yang menyepelekan amal perbuatan, dan hanya menggantungkan niat, karena dengan niat saja sudah cukup mendapatkan pahala. Namun apakah memang demikian maksud hadis itu? Jika kita mengetahui struktur bahasa Arab, maka dari kalimat tersebut dapat kita potong menjadi beberapa kata dasar. Demikian ya. Nah, di atas saya ini ya, di atas saya ini ada satu kalimat dari hadis riwayat Bukhari Muslim tadi ya, innamal a'malu binniyat. Nah, ini kita bisa pecah menjadi 5 kata dasar ya. Innama menjadi 2, inna dan ma. Ya. Al-amalu satu kata, bi satu kata, ya, dan aniyat satu kata dasar. Oke, sekarang kita terjemahkan ya. Inna itu adalah harfun atau huruf yang artinya sungguh atau pasti. Terus ma ini harfun juga, huruf bersama. Nah, bersama ini ma ini adalah makhluk hidup ya, dalam hal ini manusia ya. Ma, biasanya ini disebut juga sebagai mim jamaah. Misalnya kata muslim ya, mukmin itu juga ada mimnya juga ya. Itu dimaksudkan untuk laki-laki dan perempuan. Lalu al-amal itu disebut isim. Isim ini adalah kata bedak, kata sifat, dan kata bilangan, yaitu amal perbuatan. Jadi maksudnya bersama amal perbuatan ini yang melakukannya adalah manusia. Apakah itu laki-laki atau perempuan. Lalu selanjutnya ada di sini harfun ya, bi. Dengan harfun itu bi. Nah, kita sudah bahas ya di kajian-kajian sebelumnya bahwa dengan ini menyatu. Jadi nanti amal perbuatan itu menyatu. Dia satu kesatuan gini ya. Kalau kemarin saya sudah bahas di sebuah kajian Allah Way of Thinking di tema Ar-Rahman ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ada kata ba di situ dengan. Nah, dengannya itu nyatu. Jadi Allah itu menyatu dengan asma atau simbol Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu kan diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula dengan ini ya. Dengan ini ya. Nah, ini menyatu. Jadi amal itu menyatu ya. Dengan apa? Dengan niat. Nah, niat ini juga diambil dari bahasa Arab, jadi tidak diterjemahkan. Jadi maksudnya niat itu adalah tujuannya. Maksud dan tujuan dari sebuah amal dan perbuatan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi bahasanya. Kita close dulu. Jadi maksud dari hadis itu sebenarnya adalah sungguh dan pasti. Bersama amal perbuatan manusia dengan niat, maksud dan tujuan itu menyatu. Jadi amal perbuatan manusia itu dengan niat itu menyatu dia. Tidak bisa dipisahkan. Jadi menurut hadis tersebut, seperti itu ya. Karena apa ya? Karena ada kata sambung tadi, bi tadi. Seperti dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari cara yang seperti itu kan kita jadi mengerti bahwa niat dan amal perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, niat tanpa amal perbuatan adalah nol sebenarnya dan tidak mendapatkan apapun. Hal ini tentu selaras dengan ayat Al-Quran. Kalau nanti yang dihisab saat yaumil qiyamah adalah amal perbuatan. Misalnya kita bisa lihat di Quran surat Al-Zalzalah ayat 6 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzi yasdurun nasu astata li yurau a'malahum. Ya, kata-kata a'malahum. Misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal, ada kata ya'mal lagi, misqala dzarrati syarran yarah. Artinya,
pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka. Nah kan amal perbuatan yang diperlihatkan. Barang siapa yang mengerjakan amal perbuatan, baik seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal perbuatan jahat sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula. Begitu juga di surat An-Nahl ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walatus alun na'ama kuntum ta'malun. Ada kata ta'malun di situ. Artinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ya, bukan niat ya, tapi pekerjaan atau amal perbuatan. Jadi tidak ada dalam Al-Quran itu niat yang tidak dilakukan akan diperlihatkan nanti dan ditanyakan. Tetapi yang diperlihatkan dan ditanyakan adalah apa yang kita kerjakan atau apa yang kita usahakan, yaitu amal perbuatan. Bahkan di ayat-ayat yang lain itu tangan, kaki, dan lidah kita akan menjadi saksi atas pekerjaan yang kita usahakan. Ya, misalnya di Quran surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Lalu di surat An-Nur ya, ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ada kata ya'malun di situ. Artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Bukankah lidah, ya, tangan, dan kaki ya, adalah alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan atau amal perbuatan? Jadi amal dengan niat itu tidak dapat dipisahkan. Jika kita melakukan pekerjaan, itu sudah include dengan niat atau maksud dan tujuannya. Apakah itu tujuan atau maksudnya baik atau buruk. Jadi tidak ada yang namanya niat di luar pekerjaan atau amal perbuatan. Inilah ya yang disebut dengan komprehensif, yaitu antara Al-Quran dengan hadis itu tidak saling bertabrakan dan bertentangan. Jadi sudah jelas bukan, niat tanpa perbuatan itu nol. Jadi nggak ada niat di luar perbuatan, itu tidak ada. Oleh karena itu begitu pentingnya mengetahui struktur bahasa Arab, karena dengan begitu kita jadi mengetahui makna asli dari suatu ayat atau hadis yang disampaikan oleh penceramah-penceramah. Sehingga antara ayat dan hadis itu tentu tidak saling ada pertentangan. Saya Abu Musa, sampai bertemu lagi di kajian struktur bahasa Quran seri kedua dengan judul mengetahui ciri-ciri isim, fiil, dan harfun beserta contoh-contohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.